Bapak Ibu, tema yang diberikan kepada saya, What a Way to Go. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa ya, suasana kemerdekaan. Merdeka! 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 Ya, biarlah kita rindukan orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Begitu banyak nanti orang-orang yang juga dimerdekakan dari dosa, merdeka dari kemiskinan, dan Tuhan dimuliakan di bumi Indonesia kita. Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan dalam Kejadian 25 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Tapi sebelum membacanya Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak setiap kita untuk, Bapak Ibu pernahkah berpergian ke satu tempat? Dan tempat itu agak jauh begitu ya, mungkin kalau di Jakarta ke Bogor atau ke Bandung begitu ya. Untuk kuliner atau ngelihat pemandangan. Dan tahu sendiri kalau ke Bandung atau ke Bogor berarti harga yang harus dibayar apa? Macet begitu kan. Macet dan mungkin capek begitu kan. Bapak Ibu, tapi setelah Bapak Ibu Saudara menikmati makanan, ya, dan juga pemandangan, Bapak Ibu Saudara merasakan kepuasan. Bapak Ibu Saudara merasakan juga kenikmatan makanannya. Kok puas sekali ya. Dan sampai bisa bilang gak nyesel nih rasanya. Walau macet, walau jauh, tapi terbayarkan. Pernah punya pengalaman gitu? 1-2 orang mengangguk-angguk ya. Pernah ya, saya pernah Bapak Ibu. Itulah kepuasan. Bapak Ibu, bukankah hidup ini sebuah perjalanan, ada awal dan ada akhir. Dan di dalam kita menjalani kehidupan kita, journey tadi begitu. Kadang-kadang kita melalui kehidupan yang gak mudah tadi. Ya, kalau dalam perjalanan itu ada macet begitu ya. Wah, gak mudah. Tapi ketika sampai pada titiknya, kita mengalami kepuasan dan kita bisa berkata dalam hidup kita, di tengah-tengah hari tua kita, di tengah-tengah mungkin di kursi goyang begitu ya, di usia lanjut kita. Ya kalau Tuhan mengizinkan usia lanjut itu dan kita bisa berkata saya puas dengan hidup saya. Saudara, baru-baru ini saya dengar sebuah podcast dari baru-baru ini berapa hari ini ya, dari seorang hamba Tuhan yang hamba Tuhan karismatik begitu. Dia mewawancarai seorang Taipan di Indonesia begitu ya. Dia berkata di akhir tuanya umur 96 tahun Bapak Ibu. Dan ditanyakan bagaimana hidup Bapak di akhir ini. Taipan ini berkata saya sungguh puas dengan kehidupan saya. Saudara, ketika merenungkan ini perkataan dari Bapak yang kaya itu begitu. Dan ketika ditanya akhir hidupnya dia merasa begitu puas. Saya cuma bertanya ketika merenungkan khotbah ini, apakah kepuasan dalam hidup itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja? Kalau dia punya kekayaan, punya posisi, bagaimana dengan orang-orang biasa? Bagaimana dengan anak-anak Tuhan yang biasa-biasa saja hidupnya? Saudara, mari kita baca kebenaran firman Tuhan ya. Kita akan melihat bagaimana orang-orang yang biasa begitu. Ya, dipakai Tuhan dengan luar biasa yaitu Abraham di akhir hidupnya. Saya akan membacakannya, kita baca ya silih berganti. Saya ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-8, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-11. Abraham meninggal dan dikuburkan. Ayat yang ke-7, Abraham mencapai umur 175 tahun. Ayat yang ke-9, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Mahpela di padang Efron bin Zohar orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre. Setelah kematian Abraham, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roe. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan, melakukan dan mengabarkannya dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara, Abraham, saya diberitahu ini adalah khotbah serial begitu ya. Kita memasuki tahap akhir kehidupan Abraham di dunia ini. Saudara, Abraham telah melewati perjalanan kehidupan yang panjang bersama Tuhan. Kalau Bapak Ibu dengar khotbah-khotbah sebelumnya pasti ada melihat ada ups and down. Bapak Ibu, di bagian ini adalah bagian akhir kisah hidup Abraham. Saudaraku, Abraham dipilih atas anugerah Tuhan tentunya. Ketika Kejadian 11 Babel ternyata memperlihatkan keangkuhan manusia dan ingin membuat menara sampai ke langit, tapi ternyata Tuhan turun gitu ya. Alkitab suka bercanda begitu kan, Tuhan malah udah sampai ke langit tapi Tuhan malah turun begitu. Melihat keangkuhan manusia nggak ada apa-apanya begitu, tapi akhirnya keangkuhan manusia, akhirnya manusia diserahkan. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan? Kejadian 12 dilihat di situ. Tuhan memilih akhirnya Abraham atas anugerah Tuhan. Saudara, akhirnya Abraham ini menjadi bapa orang beriman dan Abraham meresponi panggilan Tuhan ini dengan ketaatan radikal.
Ketaatan radikal dia yang pertama adalah dia rela meninggalkan zona nyamannya yang pertama. Tempat asalnya, tetapi rela mengikuti Tuhan ke satu negeri yang dia juga nggak tahu di mana itu. Saudara, Abraham juga rela, kalau kita melihat, rela menyerahkan anaknya yang sangat ia kasihi itu. Padahal anak itu adalah pemberian dari Tuhan, perjanjian dari Tuhan, tetapi Abraham rela menyerahkannya. Suatu iman yang penuh kepada Tuhan yang diperlihatkan Abraham di situ. Saudaraku, di akhir hidup Abraham, di usia 175 tahun ini, Abraham dicatat memiliki kepuasan hidup yang terbayarkan, saudara. Sama seperti tadi. Kepuasan hidup yang terbayarkan. Saudara, apa yang spesial dari hidup Abraham ini, saudara? Saudara, kalau kita lihat di ayat yang ke-8 ya, saudara, di situ. Kalau kita lihat di ayat yang ke-8 di situ, ternyata Abraham itu dituliskan ketika ia meninggal, ia telah putih rambutnya, tua dan penuh umurnya. Saudaraku, kata penuh umur di situ di beberapa terjemahan bahasa Inggris, sepakat ESV, NIV, NKJV, dia diterjemahkan dengan full of years, sama di sini, ya, penuh umur. Tapi saudara, dalam terjemahan yang lebih literal, saudara, yang lebih menuruti kata aslinya itu NASB, saudara, dia menerjemahkan satisfied with life. Dan LAI terjemahan lama, saudara, menerjemahkan dengan sepuas-puas umurnya. Jadi saudara, memang kata ini adalah bisa berarti kata penuh, full. Ada 10 kali tercatat, 8 kali maksud saya, 6 kali berarti tentang penuh, tetapi 2 kali berarti puas, saudara. Jadi kata ini bukan berarti penuh saja, tapi ada kepuasan di dalamnya. Saudara, Abraham mengalami kepuasan yang terbayarkan melewati ups and down dalam kehidupannya sama Tuhan. Saudara, inilah what a way to go-nya Abraham. Bagaimana Abraham telah mempersiapkan akhir kehidupannya dan Tuhan memampukannya. Saudara, bagaimana ya mempersiapkan tahap akhir kehidupan kita dengan baik? Kita melihat dalam teks ini ada 3 kebenaran, saudara. Bagaimana Abraham mempersiapkan akhir kehidupannya dengan baik. Yang pertama, saudara. Yang pertama, saudara, kita baca sama-sama yang ada dalam kotak itu ya. 3, 4, Abraham mengenal Allah yang dapat ia percaya. Saudara tahu dari mana, saudara? Maka kita akan melihat di Kejadian 15 ayat 15 dikatakan di situ, saudara. Tuhan berkata kepada Abraham, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera dan engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Saudaraku, Allah menepati janjinya kepada Abraham. Ketika di akhir hidup Abraham dicatat dia telah putih rambutnya. Itu sebenarnya adalah nubuatan. Ketika Tuhan pernah bilang di Kejadian 15. Kalau engkau akan meninggal pada waktu putih rambutmu. Jadi sebelum putih rambutnya Abraham gak akan meninggal, saudara. Ini penggenapan. Saudara, orang yang dapat dipercaya tentu saja orang yang menepati janjinya, bukan? Maka ketika Abraham melihat dan mengenal Tuhan, dia melihat dan mengenal Tuhan bukan hanya Allah yang bicara tapi setelah itu hilang begitu. Tapi dia kenal Allah ini bisa dipercaya. Karena Allah menepati janjinya, saudara. Saudara, pertanyaannya adalah apakah Abraham itu orang bisa mengenal Allah yang dapat ia percaya? Apakah karena ia orang yang sempurna di mata Tuhan? Makanya Tuhan menepati janjinya kepada Abraham. Kadang-kadang kita pikir gitu ya, Tuhan baik sama saya kalau saya baik sama Tuhan. Maka Tuhan tepati janjinya kalau saya bisa menepati janji sama Tuhan. Saudara, kalau kita melihat saya kira tidak, saudara. Banyak kelemahan sekali. Tadi ups-nya Abraham, downs-nya banyak, saudara Abraham. Abraham pernah takut dibunuh karena akhirnya dia berbohong. Bilang Sarah itu adalah adiknya. Walaupun memang secara ada kaitannya, saudara, tapi jelas sekali Tuhan gak suka. Abraham bohong di situ. Tidak terus terang pada Firaun di situ. Abraham dan Sarah juga pernah saudara? Meragukan janji Tuhan. Katanya Tuhan janji mau kasih anak melalui rahimnya Sarah. Tapi Abraham nggak sabar. Dibilang kalau gitu, mana mungkin aku udah tua, Sarah bilang. Oleh karena itu Hagar, ya Abraham boleh hampiri budak, itu kebiasaan yang sangat umum pada masa itu. Kalau nyonyanya nggak bisa, budaknya akan menggantikan, maka anak dari budak itu adalah anaknya dari nyonya itu, saudara. Itu sangat common. Abraham dan Sarah, akhirnya Abraham diminta istrinya seperti apa? Iya saja begitu. Abraham tidak percaya begitu pada janji Tuhan. Saudaraku, namun Abraham yang tidak sempurna ini juga percaya pada Allah ketika Allah menguji hatinya mempersembahkan Ishak begitu. Abraham rela menyerahkannya pada Tuhan karena apa, saudara? Abraham yakin. Ingat ya, kalau ada seri khotbah tentang itu, Abraham yakin Tuhan akan mempersiapkan korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan, bukan Ishak. Saudaraku, kisah tentang Abraham bukanlah kisah orang yang punya iman sempurna, bukan.
Tetapi orang biasa yang diberikan anugerah, beriman kepada Tuhan dan Tuhan terus menyempurnakan. Abraham tidak sempurna, saudara. Dan Tuhan menepati janjinya kepada Abraham bukan karena Abraham sempurna, tapi karena anugerah Tuhan. Iman Abraham bisa naik turun di sini. Tetapi di akhir hidup Abraham melihat sesuatu yang sangat indah ya. Tuhan ingin perlihatkan pada Abraham bahwa sekali lagi, bahwa ia adalah pribadi yang dapat dipercaya oleh Abraham. Saudaraku, kisah iman Abraham ini bukankah seperti iman kita ya? Kadang-kadang kita beriman kan bukan selalu kita bisa 100% fully trusted in God, saudara. Saudara, kita bisa sangat percaya pada Tuhan saat hidup kita aman dan tentram, betul? Tapi saat kita melewati kesulitan atau penderitaan, hidup dan iman kita rasanya bisa luntur, saudara ya. Saudara, atau boleh dikata bisa tawar hati, bahkan mungkin kita meragukan Allah. Saudaraku, ini manusiawi. Bapak orang beriman pernah mengalami itu. Saudara, namun Tuhan itu baik. Ia akan buktikan pada kita bahwa ia adalah Allah yang dapat dipercaya. Bukan kita yang membuktikan Tuhan, tapi Tuhan yang akan membuktikan dirinya sendiri, saudara. Saudaraku, saya tidak tahu bagaimana kondisi kerohanian kita saat ini di hadapan Tuhan. Apakah saudara sedang ragu-ragu dengan Tuhan, sedang melewati masa sulit yang begitu berat? Atau bisa tak Tuhan diandalkan? Apakah kita mulai ragu kepada Allah, kita bertanya apakah Tuhan betul mau memulihkan kesehatanku? Apakah keadaan ekonomi yang begitu sulit, saham begitu banyak anjlok begitu? Apakah mungkin Tuhan memulihkan perekonomianku, keluargaku di situ? Saudara, saya tidak bisa menjawabnya. Hanya Tuhan yang punya waktu dan caranya sendiri. Mungkin saat ini kita belum bisa melihat bagaimana Tuhan bisa diandalkan. Namun saudara percayalah, melalui kisah hidup Abraham ini, di akhir hidupnya, Tuhan menyatakan bahwa Abraham itu bisa mengenal Allah yang dapat dipercaya. Saudaraku, saya alami sendiri, saudara, bagaimana saya pernah goyah dan tawar hati dalam iman. Saudara, jangan pikir seorang hamba Tuhan bisa full begitu. Enggak, saudara. Kita sama, saudara. 6 bulan yang lalu saya turun 17 kilo karena saya didiagnosa usus buntu pecah, saudara. 2 kali saya operasi, pertama kali di Malang, kedua kali di Singapura, saudara. 3,5 bulan. Dan saya di dalam 3,5 bulan itu memasuki bulan kedua dan ketiga, pembicaraan saya dengan istri saya sudah bilang, kayak siap-siap nih, saya bisa berangkat duluan, saya bilang. Saudara, orang yang sakit itu, yang drop bukan hanya kesehatannya, mental, saudara. Mentalnya bisa drop. Apalagi ketika doa, orang-orang yang kita doakan, saudara, doa itu rasanya yang awalnya mohon Tuhan mendampingi, menguatkan, tapi karena gak sembuh-sembuh. Dan bagaimana kesembuhan ini bisa ada begitu ya? Akhirnya adalah bisa tawar, saudara. Saudara, tapi melihat keadaan itu Tuhan baik ya. Kisah hidup saya mungkin 6 bulan yang lalu bisa berakhir tragis, tapi juga bisa berakhir bagaimana Tuhan sembuhkan. Saudara, pada masa-masa itu saya bisa berkata adalah walaupun bisa tawar, tapi Tuhan terus memberikan penguatan. Dan penguatan itu yang menguatkan hidup kita. Dan bagaimana pendampingan Tuhan itu yang menyertai kita. Saudara, biarlah itu kita bisa melihat bahwa Allah yang dapat dipercaya itulah yang menjadi persiapan kita, mempersiapkan akhir kehidupan kita. Saudara, manusia hidup kadang-kadang kita mengandalkan siapa? Kadang-kadang manusia hidup butuh uang, betul ya, betul. Tapi kadang-kadang manusia hidup hanya mengandalkan Tuhan. Uang memang penting, karena berbagai hal dalam dunia ini butuh uang, saudara. Namun terkadang kita bisa tergoda mencari uang sebanyak-banyaknya dan kita pikir uang adalah sesuatu yang kita percaya dan kita andalkan memberi kebahagiaan. Tapi saudara, saya menemukan sebuah penelitian di tahun 2010. Kalau saudara ketik di Google Flower Test, saudara, ada Flower Test yang mencakup 450.000 responden, saudara. Ditemukan adalah tentang upah, saudara. Jadi ini ada penelitian 450.000 orang yang bekerja waktu itu. Orang-orang yang ternyata bekerja mati-matian untuk hidupnya mengejar upah. Ditemukan begini, saudara. Makin kecil upah yang didapat, makin rendah tingkat kebahagiaannya. Tapi memang betul, saudara. Orang yang upahnya makin kecil, makin rendah tingkat kebahagiaannya. Tetapi saudara, yang menarik adalah ketika orang mengejar upah tertentu, dia mendapat, naik terus, saudara. Tingkat kebahagiaannya ternyata tidak lagi meningkat. Jadi ketika dia pada sampai satu level, kebahagiaannya meningkat, naik lagi meningkat. Tapi sampai pada satu titik, pendapatannya meningkat, tapi tingkat kebahagiaannya tidak meningkat. Menarik ya penelitiannya. Kenapa, saudara? Ternyata kebahagiaan tidak menanjak naik.
Dikarenakan apa saudara, dicatat di sini, berkurangnya waktu yang dapat dihabiskan dengan orang yang disukai atau tidak adanya waktu untuk menikmati hidup. Jadi kalau orang kerjaannya cari duit terus, makin banyak dia akan mengorbankan banyak hal. Waktu bersama keluarga dia nggak bisa menikmati hidup, yang kejar uang begitu. Akibatnya tingkat kebahagiaannya nggak bisa naik saudara, malahan berkurang. Saudara lihat ya, penelitian ini memperlihatkan kalau uang memang betul bisa Tuhan pakai menjadi berkat bagi kehidupan kita. Tapi uang bukan segala-galanya. Nggak bisa kita andalkan. Saudaraku, jangan isi kehidupan ini dengan sesuatu yang dapat hilang dan tidak dapat bertahan. Saudaraku, tetapi isilah hidup ini dengan sesuatu yang berdampak sampai kekekalan. Yaitu kita punya Tuhan yang dapat kita percaya. Saudara, itulah rahasia pertama Abraham mempersiapkan tahap akhir hidupnya yang dicatat di dalam teks ini. Abraham mengenal Allah yang dapat ia percaya. Saudara, poin yang kedua. Kita akan melihat bagaimana cara Abraham mempersiapkan akhir kehidupannya. Yang kedua saudara ya, kita baca sama-sama 3, 4. Abraham memulihkan hubungannya rusak. Tahu dari mana saudara? Saudara, ketika ada seorang yang bertengkar dengan ayahnya, kemudian diusir ayahnya dari rumah saudara. Kemudian anak ini mendengar, papanya mati, meninggal. Kira-kira ketika anak ini sudah diusir, mau nggak datang ke kebaktian penghiburan? Most likely enggak ya, tapi mungkin aja ada yang mau sih begitu. Tapi most likely enggak saudara. Saudara, sewaktu Abraham meninggal, siapa yang dikuburkan? Siapa yang nguburin Abraham? Saudara, dicatat di situ Ishak dan Ismail di situ. Saudara, pencatatan ini cukup penting. Kenapa saudara? Kalau kita tahu saudara di Kejadian 21 ayat 8 sampai 21, ternyata di ayat yang ke-14 itu saudara, Ismail pernah diusir oleh Abraham saudara. Akhirnya dia mengembara di padang gurun. Saudara, kalau melihat di sini, Abraham mengambil roti, sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi, diusir saudara. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Saudara, lihat. Ketika Abraham mengusir anaknya dan budak istrinya saudara. Saudara, kalau kita lihat di sini, apa yang membuat Ismail, ya saya ketika membaca ini, apa yang membuat Ismail ini akhirnya mau datang ke penguburan Abraham? Ada beberapa opsi begitu ya, hal yang saya baca begitu. Ada dua kemungkinan saudara. Yang pertama adalah faktor apa? Faktor duit, betul? Abraham dicatat adalah orang yang kaya, punya banyak ternak. Saudara, bisa faktor U di sini saudara. Apakah karena faktor warisan? Bisa jadi saudara. Tapi saudara, saya keberatannya adalah karena Ismail di Kejadian 21 dikasih Abraham apa? Dia udah jelas, dia gak dapat harta warisan saudara. Yang dia dapat hanya roti dan sekirbat air. Jadi kalau dia datang, ngapain kuburin bapak gue begitu kan, dapatnya sekirbat air lagi nanti roti. Saya kira enggak itu saudara. Ismail udah jelas gak dapat warisan. Saudara, faktor yang kedua, kemungkinan yang kedua dan yang saya percaya adalah relasi yang dipulihkan. Saudara, banyak ahli Alkitab ketika saya mempersiapkan khotbah ini saudara, melihat kemungkinan kedua adalah kemungkinan yang paling mungkin. Yaitu Abraham tetap menjaga relasinya dengan Hagar dan juga Ismail meski sudah diusir. Saudaraku, bapak orang beriman bisa melakukan kesalahan. Betul? Bisa juga udah kesalahan tanpa salah mengusir lagi, tanpa salah saudara. Bahkan berkonflik besar saudara. Maka orang Kristen kita percaya, kita juga bisa berkonflik bukan? Maka gak heran di dalam gereja gak mungkin saudara. Pasti sesama orang berdosa yang disatukan oleh Tuhan bisa ada gesekan. Saudara, ketika pasti saudara ya, tapi bukankah keindahan saudara, relasi dalam kekristenan bukannya ketiadaan atau minimnya konflik? Betul? Namun adalah ketika ada konflik ada juga pengampunan. Namun juga ada pemulihan, rekonsiliasi dalam Kristus. Betul? Saudara, gak mungkin anak-anak Tuhan disatukan. Saudara yang suami istri kita yang sudah menikah pasti betul-betul tahu. Siapa yang pernikahannya tidak ada konflik? Nggak ada saudara. Saya yakin itu pasti ada konflik. Tetapi keindahan pernikahan itu bukan ketiadaan konflik atau minimnya konflik. Tetapi ketika ada konflik, ada pengampunan. Ada konflik, ada penyelesaian, ada pemulihan, ada rekonsiliasi saudara. Saudara, dua orang yang berdosa disatukan pasti ada gesekan. Yang terpenting tadi ya, ada pengampunan itu. Saudara, mau kita punya harta banyak, kalau kita punya banyak musuh, hidup kita bahagia?
Bisa, tapi ada batasnya dan sangat gak enak. Buat apa punya banyak harta tapi sendirian di hutan? Saya tadi lihat kanan situ ya. Punya banyak harta tapi tinggal sendirian di situ, walaupun punya padang rumput hijau begitu ya. Saya lihat, enak ya. Tapi kalau sendirian di situ panas-panas, ya walaupun punya semuanya sih, nggak enak juga begitu kan. Saudaraku, bagaimana relasi kita saat ini? Adakah konflik-konflik atau luka yang belum kita selesaikan? Yang mungkin, kalau saya buka lagi konflik itu dengan keluarga besar, atau dengan kolik, atau dengan teman kuliah, atau dengan tetangga, saudara. Mungkin dari sebagian besar kita, ataupun kita enggan membereskan, kenapa? Nanti takut disakiti lagi. Saya udah berusaha selesaikan, tapi terus disakiti, begitu kan. Saudara, namun bukankah luka yang belum sembuh itu, jikalau saudara dan saya tutupi, saudara. Saudara bayangkan kalau saudara luka, tutupi. Gimana saudara luka itu? Busuk ya, lama-lama ya. Saudara, kalau kita punya luka, langkah pertama adalah kita perlu menyadari diri kita terluka, betul. Bahayanya adalah kalau kita terluka, kita nggak menyadari diri terluka. Itu bahaya sekali, itu penyakit kusta, saudara. Tapi kalau kita terluka, kita perlu menyadari, menerima diri, saya ini orang terluka. Baru setelah itu kita mencari pertolongan, tolong bantu saya bereskan luka saya. Saudara, luka dan konflik itu wajar terjadi, apalagi sesama anak Tuhan. Namun yang tidak wajar, saudara, ketika kita menutupi luka itu dan enggan menyelesaikan konflik yang terjadi. Saudara, kalau saudara ada luka, mungkin saudara tadi perlu menyadari saudara terluka. Apa yang menjadi racun luka batin saudara itu? Baru saudara kemudian mungkin mencari hamba Tuhan atau konselor, terus saudara mengeluarkan racun luka batin saudara. Baru setelah itu ada jalan pengampunan. Saudara, kita gak akan bisa jam langsung pengampunan, gak bisa. Kalau masih ada racun, luka hati itu. Saudara mau mempersiapkan tahap akhir kehidupan yang indah, kita belajar dari Abraham. Abraham menyelesaikan konflik relasinya. Makanya Ishak mau menguburkan Abraham di situ. Yang terakhir saudara, yang ketiga. Yang ketiga apa saudara? Kita baca ya, 3, 4, Abraham mendapat kehidupan kekal. Saudaraku, hal yang ketiga kita melihat bagaimana Abraham telah mempersiapkan akhir kehidupannya, baik terlihat di ayat 8c, saudara. Di situ ia dikatakan ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, saudara. Saudaraku, Abraham akhir hidupnya tidak dicatat habis atau selesai. Tapi di sini ada catatan Abraham secara jasmani mati, tetapi rohnya, saudara, bersama kaum leluhurnya di sini. Saudaraku, banyak penafsir sepakat bahwa Abraham mengalami kehidupan setelah kematian. Saudara, apa yang membenarkan hidup Abraham akhirnya dia mendapatkan keselamatan? Kejadian 15 ayat 6 dicatat Abraham pun percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Apa yang membuat Abraham diselamatkan, saudara? Apa yang membuat Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran? Ketika dia percaya kepada Tuhan. Saudara, bukan karena Abraham baik atau taat sama Tuhan, maka Tuhan, Abraham boleh juga hidupnya ya, dia taat. Dia mau setia sama Tuhan, Tuhan kasih kehidupan kekal. Enggak, saudara. Tapi karena Abraham percaya sama Tuhan, Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Saudaraku, hidup ini hanya sekali. Dan pada waktunya, cepat atau lambat akan berakhir. Betul? Siapa yang bisa memilih hidup kita gak mau dululah kalau akan berakhir? Gak bisa, saudara. Saudaraku, satu kali seorang ibu ditanya. Seorang ibu ini ajak anak kecil, anaknya ya, mungkin TK di situ untuk menghadiri ibadah kedukaan. Ketika ibadah kedukaan ini, anak kecil ini bertanya, "Mama, ngapain? Kok orang itu tidur randi peti itu, ngapain begitu?" Mamanya menjawab apa? "Iya nak, karena orang itu telah dipanggil Tuhan." Sudah, ketika anaknya mendengar jawaban orang itu telah dipanggil Tuhan dan tiduran di peti, anaknya takut. Ketika itu dia langsung peluk mamanya dan dia berkata, "Mama, kalau nanti Tuhan panggil mama gak usah dengerin ya." Dengan polosnya, saudara. Saudara, ini real ya, kisah yang saya pernah dengar. Saudara, gak bisa begitu, gak bisa Tuhan panggil kita bilang, "Oh nanti Tuhan." Belum ya, enggak Tuhan. Enggak, saudara. Kematian tuh gak bisa kita atur. Kapan waktunya yang kita mau selalu tidak terduga. Dan kita gak bisa menolak dan menunda waktunya Tuhan memanggil kita. Mungkin saudara bertanya, kalau gitu apa betul ada life after death?
ada kehidupan setelah kematian. Saudara, ada orang yang percaya setelah kehidupan ini apa? Habis. Ya. Terlalu beresiko percaya setelah kematian ini habis, saudara. Kenapa? Karena kita tahu diri ini memiliki roh yang tidak dapat mati. Kita percaya kepada sesuatu yang lebih berkuasa dari kita. Saudara, kalau kita percaya kehidupan setelah kematian, ternyata kita percaya, saudara, ada kehidupan setelah kematian. Ternyata setelah kematian ini, ternyata saudara ya, omong kosongnya adalah kehidupan ini habis setelah kematian. Maka kita, saudara ya, kita tidak rugi apa-apa, betul? Tapi saudara, kalau kita percaya setelah kematian itu habis, ternyata setelah kematian ada kehidupan, nah, resikonya terlalu besar, saudara. Saudara, ada orang yang juga percaya setelah kematian itu moga-moga masuk surga. Jadi masuk surga itu moga-moga. Kalau amal ibadah kita ditimbang lebih berat daripada dosa-dosa kita, maka kita akan masuk surga. Ya, saudara, ada kepercayaan, saudara ya. Kalau nanti kita melewati jembatan seperti rambut yang dibelah 7, saudara, di situ. Kalau iman kita, amal ibadah kita lebih berat daripada dosa-dosa kita, maka kita bisa melewati jembatan itu dan kita masuk surga. Saudara, masalahnya adalah siapa yang yakin di sini perbuatan baiknya lebih dari dosanya? Saudara, seandainya saja ya, satu hari kita berdosa 3 kali. Banyak atau dikit? Ya, banyak atau dikit? Ya, saya kira banyak atau dikit relatif ya. Tapi kalau kita mau pergi ke gereja, tiba-tiba diserempet ataupun dipotong sekali, kita marah-marah, kita meso, ngomong kotor, saudara. Apa udah begitu kan? Setelah itu kita udah nggak sabaran, kita kejar lagi begitu ya, kita serempet lagi begitu, kita kesel kan begitu. Saudara, 2 begitu. Setidaknya lah saudara ya, sehari 3 aja. Kalau 3 saudara ya, sehari 3, 1 tahun berapa dosa kita itu saudara? 1000. Kalau setahun kurang lebih 1000 dosa. Dikali umur manusia 70, kayak terlalu kuat ya. 50 lah ya. 50 saudara, berarti berapa? Kurang lebih 50.000 dosa. Siapa yang yakin perbuatan baiknya bisa mencapai 50.000 dalam hidupnya? Saudara, mungkin kita akan sangat ragu-ragu. Tidak mungkin saudara menyelamatkan, perbuatan baik itu bisa menyelamatkan atau menghilangkan dosa. Saudaraku, kalau ada seorang dokter misalnya saudara ya, dia ditangkap polisi karena melanggar rambu-rambu lalu lintas saudara. Dan dia berkata kepada polisi itu, "Pak, saya ini seorang dokter. Saya banyak menyelamatkan orang. Baru kali ini saya melanggar rambu-rambu lalu lintas." Saudaraku, seorang polisi yang adil itu apakah akan berkata, "Oh iya, Bapak seorang dokter ya? Menyelamatkan banyak orang ya? Oke Pak, melanggar nggak apa-apa Pak, untuk Bapak lewat aja." Begitu? Enggak saudara, seorang polisi yang adil, bukan. Perbuatan baik dari dokter ini nggak akan bisa dihapuskan. Nggak akan bisa menutupi saudara perbuatan dosanya saudara, nggak akan bisa. Saudaraku, mengapa kekristenan kepercayaan yang paling meyakinkan bahwa kehidupan setelah kematian itu bisa dipercaya? Pertanyaannya adalah, apakah kekristenan adalah kepercayaan yang paling meyakinkan? Saudara, maka kalau saudara mau meyakinkan adalah kita harus bertemu dengan pribadi yang pernah merasakan kematian dan akhirnya bangkit saudara, betul? Pengen tahu kayak apa kematian itu dan pengen tahu setelah itu dia bisa bangkit dan hidup selamanya, yaitu cuma satu pribadi, betul? Tuhan Yesus. Saudara, iya, Tuhan datang ke dalam dunia mengambil rupa manusia hina, rela mati untuk menebus kita dari dosa. Dan kemudian saudara, sehingga kita bisa kembali berelasi dengan Dia, Allah yang benar itu, dan memuliakan Dia. Saudara, ingin seperti Abraham ini mendapatkan kehidupan kekal. Saudara, maka Abraham percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Saudaraku, demikian juga kita, saudara, keturunan Abraham bukan secara rohani. Galatia dicatat di sini bahwa kita akan mendapatkan berkat-berkat Abraham. Kehidupan kekal itu ketika apa saudara? Ketika kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita seringkali bilang, saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa artinya saudara? Kita seringkali bilang gitu. Saudara, Yesus sebagai Juru Selamat artinya Yesus sebagai pengampun saya. Saya sadar bahwa saya manusia berdosa yang layak terima murka Allah. Namun Tuhan berikan cuma-cuma anugerah yang tidak layak sama sekali diberikan cuma-cuma untuk bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat yang telah mengampuni dosa-dosa saya.
Itu juru selamat, saudara. Saya tahu saya nggak bisa menyelamatkan saya dari dosa. Saya butuh pengampun, juru selamat itu. Saudara, Yesus sebagai Tuhan artinya apa, saudara? Artinya adalah Yesus sebagai pemimpin saya. Saya melepaskan kendali hidup saya. Biarkan Tuhan yang memegang hidup saya. Itulah Yesus sebagai Tuhan. Yesus sebagai pemimpin saya. Saudaraku, dengan kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, pemimpin, dan juru selamat pengampun kita, maka kita diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran, kepercayaan kita itu. Dan Tuhan menjanjikan kehidupan kekal. Saudara, kehidupan kekal kadang-kadang kita berpikirnya adalah itu tuh nanti begitu kan. Masa yang akan datang. Tapi Tuhan Yesus menjelaskan, saudara, kehidupan kekal itu apa? Kita baca sama-sama ya. Kehidupan kekal di Yohanes 17 ayat 3 sama-sama 3, 4. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, apa itu kehidupan kekal? Hidup kekal adalah mereka mengenal. Saudara, mengenal itu adalah, di situ adalah interaksi yang mendalam, di situ berelasi, saudara, dengan Kristus satu-satunya yang benar. Itu seperti gambaran, saudara, ya, maaf, seperti hubungan suami istri, pengenalan itu di dalam katanya, saudara. Saudara, ketika kita hidup makin mengenal Tuhan, maka kita sudah mencicipi kehidupan yang kekal itu. Karena di kehidupan kekal nanti, kita akan menikmati Tuhan tanpa ada halangan dan batasan dari diri kita saat ini manusia yang berdosa. Saudaraku, maukah saudara mempersiapkan akhir kehidupan yang baik seperti Abraham? Dikatakan what a way to go. Jawabannya bukan nanti, saudara. Oh, nanti ajalah setelah saya agak tua di kursi roda. Jangan, saudara, ya. Karena kematian itu gak ada yang bisa terka. Saudara, kita perlu siapkan baik-baik. Dengan apa? Dengan Abraham ini, saudara, ya. Mengenal Allah karena ia dapat dipercaya. Kedua, dengan memulihkan hubungan yang rusak. Dan yang ketiga, dengan percaya Kristus. Untuk semakin mengenal Dia. Itulah cicipan untuk kita merasakan kehidupan kekal. Mari kita berdoa.